Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniarti Putri Fajar SPD. Unit kerja saya di SMA Yadika 13 Tambun, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, kategori 1 dari Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, 4 Maret 2024, pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka mengikuti ujian kinerja. Nomor peserta ujian saya adalah 2091-0052-1068, NIK saya 327-501-470-185-0017. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa. Tolong dipimpin. Before we start our study, let's pray together. Pray begins. Finish. Greetings to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Oke. Sebelumnya saya absen dulu ya. Gina ada? Alvin, Andara, Ara, Zahwa, Trisha. Oke anak-anak, alhamdulillah ya. Kalian semua sehat ya? Yang ada di sini. Siap belajar hari ini? Ya. Siap. Sebelum kita masuk materi hari ini, kita lihat dulu ya. Nah, saya mau tanya, ini gambarnya siapa? Hajar Dewantara. Oke. Hajar Dewantara itu adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia ya. Dia adalah kolumnis dan politisi yang lahir pada tahun
bangsanya dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Jadi kita berharap, kita berdoa, kita bisa menjadi seseorang yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, dan bagi bangsa dan negara serta agama. Amin. Oke, sebelum masuk ke materi, kayaknya kita harus bersenang-senang dulu ya. Kita ice breaking dulu. Siap ice breaking? Oke, boleh berdiri semuanya. Hari ini ice breaking kita mau main tepuk tangan. Nah, perhatian dulu ya, sebelum kalian ikuti ibu, kita mau bertepuk tangan. Kalau saya bilang tepuk 1, ha. Tepuk 2, hi. Tepuk 3, Kalau kanan, kalau ha kemana? Kanan atau kiri? Kiri dulu. Yo, coba dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Semangat, harus semangat. Masih pagi, harus semangat, tidak boleh loyo. Dan harus senyum, karena kita mau belajar matematika ya, jadi harus happy dulu. Yo, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ini kayaknya masih lemes. Sekali lagi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Oke, kayaknya sudah happy, ya kan? Udah gak ngantuk, ya berarti siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Oke, saya mau mencoba bertanya yang sudah kita pelajari sebelum kita masuk ke materi refleksi. Kemarin kita sudah mempelajari tentang translasi. Apa itu translasi? Oke, hari ini kita mau membahas tentang transformasi geometri, yaitu refleksi. Refleksi itu pencerminan. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu memahami pengertian refleksi dan sifat-sifat refleksi yang benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menerapkan operasi aljabar pada matriks transformasi geometri dari permasalahan terkait kontekstual terkait refleksi dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual terkait refleksi dengan benar. Ya. Di sini saya kasih glosariumnya terlebih dahulu. Apa itu transformasi geometri? Sudah sebelumnya di materi translasi. Coba Sekar baca glosariumnya. Transformasi geometri. Transformasi geometri
objeknya. Tingginya ada 160 cm. Tingginya ini disebut H. Oke, ini di sini cerminnya. Ini jaraknya 50 cm. Di sini cermin. Maka ada bayangan yang di dalam cermin. Bayangan siapa? Ya si Rani. Ya, berarti jarak dan bayangannya itu sama dengan objek. Ya nggak? Maka jaraknya sama-sama 50 cm dan bayangannya adalah HA sen, yaitu 160 cm. Oke, lanjut. Nah, anak-anakku, jika kita lihat pada cermin hasil bayangan Rani berupa sosok Rani dengan tinggi yang sama dan jarak bayangan Rani terhadap cermin sama dengan jarak Rani terhadap cermin, yaitu 50 cm. Jika kita misalkan tinggi Rani sebagai garis H yang tadi udah dijelasin ya, maka hasil refleksinya berupa garis H aksen. Jika ujung-ujung garis H dan garis H aksen itu dihubungkan, maka akan menghasilkan garis yang sejajar. Berdasarkan ilustrasi 1 dan ilustrasi 2, kita dapat memahami konsep refleksi secara umum dan sifat-sifatnya ya. Nih, pengertian dan sifat-sifatnya. Kalian bisa lihat di sini. Chandra baca pengertian dan sifat-sifat refleksi. Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Iya. Refleksi disimbolkan dengan MA, dengan A merupakan sebuah cermin. Sifat-sifat refleksi: 1. Jarak dari titik asal cermin sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. Ya. 2. Garis yang menghubungkan titik asal dengan titik bayangan tegak lurus terhadap cermin. Oke. 3. Garis-garis yang terbentuk antara titik-titik asal dengan titik-titik bayangan akan saling bersejajar. Oh, sip. Lihat sifat-sifat. Nah, ini adalah jenis-jenis refleksi. Hari ini kita mau mempelajari jenis-jenis refleksi, yaitu titik X dan Y. Titik X dan Y kita refleksikan terhadap sumbu X. Hari ini kita batasi di sumbu X dan sumbu Y terlebih dahulu ya. Di pertemuan berikutnya baru kita pelajari kembali. Oke, kalian bisa lihat di sini jenis-jenis refleksi titik X dan Y direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, ini kalian tahu apa ini? Bidang koordinat kartesius. Nah, jika kita gambar di sini di koordinat kartesius, ya, maka kalian bisa lihat di sini titiknya, objeknya ada di sini. Berapa nih titiknya? Titik A di 4,2. Ya. Maka bayangannya ada di mana? Kita mau merefleksikan atau direfleksi titik A itu ke sumbu X. Ke sumbu X. Nah, maka bayangannya ada di X, min Y. Gitu. Yang tadinya Y-nya positif, maka Y-nya berubah menjadi negatif. Maka di mana bayangannya letaknya? Adanya di sini. Ya, kalian perhatikan di sini. Tuh. Berarti sama ya, jaraknya berapa nih? 2 ya. 1, 2. Di sini 1, 2. Maka bayangannya ada di sini. Maka titiknya ada di mana nih? X-nya 4, Y-nya min 2. Sama ya dengan rumusnya. Nah, maka titik A, X, Y jika direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan titik bayangannya ada di X, min Y. Paham sampai sini? Ini jika digambarkan di bidang koordinat kartesius. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian ada di sini refleksi yang menggunakan matriks. Nah, ini jika titik A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya ada di X, min Y. Nah, matriks ya bentuknya ya. Jadi 1, 0, 0, min 1. 1, 0. 1, 0 ini adalah baris pertama ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan permasalahan 2. Nah, jadi di sini soalnya diketahui segitiga ABC dengan titik A 2,1, B 7,3, C 4,5. Gambarlah bayangan segitiga ABC jika dicerminkan terhadap yang A sumbu X dan B sumbu Y. Jadi di permasalahan 2 ini soalnya itu garis menghubungkan titik asal dan titik bayangan tegak lurus terhadap cermin. Diketahui segitiga ABC dengan titik A 2,1, B 7,3, C 4,5. Gambarlah bayangan segitiga ABC jika dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi kita bisa mencari titik bayangan A aksen dengan rumus X aksen Y aksen sama dengan matriks 1 0 0 min 1 2 1 dikalikan dengan perkalian matriks. Kita bisa mendapatkan A aksennya itu 2 min 1 A aksen, dan B itu 7,3 dikalikan dengan perkalian matriks tadi dihasilkan menjadi 7,3 jadi B aksen, dan C aksennya itu 4,5 dengan matriks yang sama dihasilkan menjadi 4,5. Nah, jadi yang kedua itu yang B itu sumbu Y. Di sumbu Y ini kita sudah diketahui yang bagian A-nya yang A titik awalnya itu 2,1. Kita kalikan dengan perkalian matriks yang dari sumbu Y itu min 1 0 0 1 dikalikan 2,1 menjadi min 2, min 1 jadi A aksen. Dan yang B-nya itu 7,3 di sini dan dikalikan ke sumbu Y yang matriks sumbu Y itu min 1 0 0 1 dikali 7,3 menjadi 7 min 7,3 jadi B aksen. Dan yang C-nya itu 4,5 dikalikan dengan sumbu Y min 1 0 0 1 dikali 4,5 menjadi min 4,5. Jadi di sini sumbu karena ininya ke sumbu Y jadi berseberangannya dengan garis sumbu Y. Ya, sudah. Oke, untuk permasalahan 2 kita lihat di sana ya. Kita dapati ada segitiga ABC di bidang koordinat kartesius setelah dilukis ya, setelah digambar. Jadi seperti itu tampilannya. Silakan kesimpulannya bagaimana? Jadi kesimpulan yang kita dapat, refleksi tidak mengubah bentuk dan ukuran objek. Hanya saja posisi titik awal terhadap titik bayangannya akan saling berlawanan. Contohnya seperti yang sudah kita amati dari permasalahan 2 ini. Ada pertanyaan di permasalahan 2 ini? Ada yang masih belum paham mungkin? Tidak. Oke, cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke. Di LKPD maka dapat disimpulkan bahwa refleksi merupakan perpindahan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Oke, ini kesimpulan dari materi. Kemudian, oke, kita mau refleksi bagaimana
warahmatullahi wabarakatuh.